Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan memulai perkuliahan kita dengan judul Time Value of Money. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Ini adalah RPS, pertemuan kita yang ketiga. Topik yang ketiga untuk pertemuan yang ke-6 di sini masuk pada sub CMPK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menghitung future value, present value of annuity, future value of annuity, perpetuity, dan mampu menyusun simulasi kredit masuk dalam C3, C5, dan A4. Ini adalah dalam RPS masuk topik ketiga, pertemuan ke-6. Di sini dapat dilihat bahwa masuk CPMK ketiga yang menjadi kriteria penghitungan dalam mata kuliah ini atau topik ini pertama adalah menghitung nilai uang dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, yang solusi penyelesaiannya dapat dibagi dalam dua, yaitu dalam bentuk rumusan dan juga bentuk tabel. Adapun proses pembelajaran dalam topik ini adalah menggunakan ceramah, diskusi, dan latihan soal. Kemudian penugasan akan diberikan kepada mahasiswa untuk menghitung semua ini, dan juga tugasnya akan dimasukkan ke dalam e-learning polindo.ac.id. Oke, ada istilah sebelumnya yang berkata bahwa tak dikenal maka tak disayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Cecilia Selvi Panelewen. Saya adalah salah satu staf pengajar di jurusan program studi D4 akuntansi, jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah dan salah satunya adalah manajemen keuangan yang saat ini akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan topik Time Value of Money. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, setelah kita mempelajari materi yang ada, pertama dapat memahami konsep nilai waktu dari uang, yang kedua mampu menghitung baik menggunakan tabel maupun solusi secara matematis nilai dari present value, future value, present value of annuity, future value of annuity, dan perpetuity. Dan yang ketiga adalah mampu menyusun simulasi kredit untuk keperluan pinjaman atau leasing. Oke, Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah pernah dengar nggak yang disebut dengan time value of money atau nilai waktu daripada uang? Ada yang sudah pernah mendengarnya atau mungkin Bapak Ibu secara tidak sengaja mungkin sudah pernah secara tidak langsung melakukan kegiatan analisis nilai daripada uang. Oke, Bapak Ibu ada yang sudah pernah yang merasa sudah pernah mendengarnya atau mungkin ada yang sudah pernah melakukan kegiatan ini? Ada yang sudah pernah, mungkin Bapak Ibu tidak sadari bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan dari time value of money ini. Salah satunya adalah dengan melakukan tabungan. Mungkin Bapak Ibu kan punya sejumlah uang di bank, kemudian yang Bapak Ibu simpan, yang kegiatannya itu pasti menghasilkan tingkat pendapatan dalam bentuk bunga. Yang kedua adalah ketika melakukan deposito. Ketika Bapak Ibu melakukan deposito, secara otomatis Bapak Ibu akan mengharapkan tingkat pengembalian atau imbal balik dari uang yang Bapak Ibu tanamkan, yaitu berupa tingkat pendapatan bunga. Nah, konsep atau pengertian dari time value of money itu sendiri adalah bahwa uang yang Bapak Ibu miliki hari ini akan berbeda nilainya di masa yang akan datang. Artinya ketika Bapak Ibu menanam uang sebesar $100, katakanlah dengan tingkat suku bunga 5% pada tahun kelima, nilainya itu pasti tidak akan sama. Mengapa? Karena ada sejumlah tingkat pengembalian yang Bapak Ibu terima itu pada tahun tertentu dengan tingkat imbalannya yaitu 5%. Oke, jadi itu adalah konsep dasar yang memenuhi dari time value of money ini sendiri. Kemudian pengertiannya di sini Bapak Ibu lihat bahwa konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Oke, jadi sampai di sini Bapak Ibu boleh paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke,
Kita lanjut. Lalu begitu, kalau kita berbicara mengenai konsep nilai waktu daripada uang, otomatis pertama yang harus kita ketahui adalah mengenai arah garis atau arah waktu. Nah, pertama saya akan bahas dulu mengenai nilai waktu uang untuk masa yang akan datang atau future value. Ketika kita berbicara mengenai future value, otomatis nilai yang diketahui adalah nilai sekarang, yaitu waktu nol. Berarti nilai sekarang ada atau waktu nol, ketika kita ingin mengetahui 1 tahun yang akan depan, atau 1 tahun yang akan datang, berarti dia akan berpindah dari posisi nol ke tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Berarti yang diketahui adalah nilai present value. Yang dicari adalah future value. Oke, boleh paham? Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kita lanjut. Untuk present value itu sebaliknya, Bapak Ibu. Yang diketahui adalah nilai future value. Yang ingin Bapak Ibu ketahui adalah nilai masa lalu, nilai present atau nilai sekarang. Jadi Bapak Ibu ikuti nilai future value tahun ketiga, kemudian Bapak Ibu akan mencari tahu nilai yang tahun kedua, tahun pertama, dan tahun nol. Oke, kita tadi sudah saya katakan di awal bahwa Bapak Ibu mungkin sebagian besar termasuk saya juga sudah melakukan deposito atau mungkin tabung uang di bank sebagian besar penghasilannya. Nah, itu kita masuk di future value. Dalam future value ini sendiri, kita dapat menyelesaikannya dengan 2 cara. Yang pertama adalah kita menggunakan solusi secara matematis, dan yang kedua adalah kita menggunakan solusi secara tabel. Memang ada 2 perbedaan rumus. Nah, untuk solusi secara tabel itu agak lebih mudah, karena kita tinggal melihat dalam posisi tabel. Sedangkan untuk dari persamaan, kita harus menghafal rumusnya. Oke, rumusnya ini dapat dilihat. Yang pertama adalah menggunakan solusi secara matematis, yaitu untuk nilai future value yang seperti sudah dibahas yang pertama, yang diketahui adalah present value. Yang ditanya adalah future value. Ya, ini dia diketahui bahwa PV sama dengan present value, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N sama dengan tahun. Yang harus kita tekankan di sini adalah harus pemakaian secara memakai tabel. Oke, sebelum kita masuk di latihan soal, Bapak Ibu, saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu ini tabel. Ini adalah jenis tabel yang harus Bapak Ibu ketahui. Karena kita berbicara sekarang ini adalah future value, berarti tabel yang harus kita lihat adalah future value. Kemudian di sini ada soal. Bapak Ibu lihat, kita bahas sedikit exercise. Yang pertama adalah Mr. Andi mendepositokan uang sebanyak sebanyak US100 pada rekening dengan tingkat suku bunga sebesar 5% selama 5 tahun. Yang menjadi pertanyaannya adalah, hitunglah jumlah uang yang akan diterima oleh Mr. Andi pada akhir tahun kelima. Nah, di sini yang harus jadi concern kita adalah jumlah uang 100 US100, tingkat suku bunga, dan pada akhir tahun ke-5. Oke, sekarang yang kita cari adalah tingkat suku bunga 5%, kemudian jumlah tahunnya adalah 5%. Oke, kita balik ke tabel Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tingkat suku bunga 5%, itu Bapak Ibu cari di tabel FEIF itu dari periode 1% dari kiri ke kanan. Kita cari mana 5% ya. Ini adalah 5%. Kemudian untuk tingkat waktu kita cari ke bawah 5 tahun ya. Ini kita akan mendapatkan angka 1,27,63. Nah, Bapak Ibu, ini adalah untuk mencari solusi secara tabel. Oke, kita kembali. Nah, ya, oke Bapak Ibu, nah di sini bisa dilihat bahwa hasilnya adalah kita bisa memperoleh nilai sebesar 127,63. Jadi kalau kita pakai tabel berarti dia akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita masukin di rumus FVN tahun kelima sama dengan PV, yaitu nilai 100, kemudian IVIF-nya yaitu tadi yang kita sudah lihat di tabel, ini nih angkanya 1,2763. Kemudian kita kalikan dengan ini Bapak Ibu. Nah, I, N. Oke, kita sudah. Jadi kita langsung kalikan 100 sama 127, sama nilai yang tadi. Nah, 127,63. Hasilnya adalah 127,63. Kuncinya adalah Bapak Ibu
samaan maupun menggunakan solusi secara tabel, hasilnya itu harus sama. Oke, sebelum kita lanjut ke present value, apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin Bapak Ibu masih kurang paham? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu present value. Ya, untuk present value ini sendiri, berarti yang diketahui adalah nilai sekarang, nilai masa depan atau future. Yang ingin kita cari adalah nilai present value. Ya, ini adalah rumusnya. Caranya juga sama. Kita bisa mengerjakannya dalam dua bentuk atau dua cara. Yang pertama adalah kita memakai persamaan, yang kedua adalah kita memakai tabular. Sistemnya adalah sama, tapi harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau tadi kita berbicara future value, berarti tabelnya adalah future value. Yang sekarang ini adalah kita berbicara mengenai present value. Berarti tabelnya juga Bapak Ibu jangan lupa. Ya, Bapak Ibu lihat sini. Tabelnya juga adalah tabel present value. Di mana I-nya sama dengan 5%. Nah, tahunnya adalah tahun kelima. Makanya kita akan peroleh angka 0,7835. Oke. Sebelum dilanjut, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, kita lanjut. Ya, di sini ada contoh Bapak Ibu. Nah, jika pada akhir tahun kelima, Mr. Amir memiliki uang sebesar 127,63 dengan tingkat suku bunga sebesar 5%, berapakah besarnya nilai uang yang akan diterima Mr. Amir pada awal tahun? Jadi yang membedakannya dengan future value adalah kalau future value itu sudah pasti pertanyaannya adalah di akhir tahun. Sedangkan untuk present value sudah pasti adalah di akhir tahun. Nah, oke, itu yang membedakannya Bapak Ibu. Nah, kalau yang deposito, kegiatan deposito yang Bapak Ibu lakukan, itu adalah sama seperti kita mencari nilai future value. Bapak Ibu nabung untuk deposito katakanlah 5 juta, pasti di banknya akan menetapkan tingkat suku bunga dan jangka waktu deposito Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menerima uang pada akhir tahun kelima, katakanlah dengan tingkat suku bunga 5%, pasti Bapak Ibu itu akan mengalami keuntungan. Nah, kalau untuk present value ini sendiri, konsepnya adalah sama seperti kita menilai atau menghitung nilai dari obligasi. Mengapa konsepnya seperti obligasi? Karena obligasi itu yang diketahui adalah nilai masa depan. Yang akan dicari adalah nilai setiap tahun sebelum jatuh tempo. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih ingin bertanya? Bapak Ibu? Oke, kita kembali lagi ya. Oke. Ya, intinya adalah Bapak Ibu sering terjadi kesalahan yaitu konsep pemahaman yaitu di tabel ini Bapak Ibu. Nah, kadangkala ketika kita berpindah membahas soal future value of annuity, mahasiswa atau pertanyaan sering muncul. Hasilnya kok bisa salah? Ya, itu terjadi karena kesalahan membaca tabel. Jadi kalau kita FVIF itu berarti belajar tentang future value. Kalau kita sudah PVIF itu berarti belajar tentang present value. Kembali lagi, future value ini pun juga ada yang disebut dengan anuitas. Begitu juga dengan present value itu ada yang disebut dengan anuitas. Jadi untuk permasalahan tabel, kalau dia sudah anuitas, berarti di sini ada FVIFA itu menandakan bahwa itu adalah tabel future value of anuitas. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita membaca tabel yang sudah ada tulis PVIF, A itu berarti adalah tabel untuk solusi percent value of annuity. Jadi ada 4 macam tabel yang harus kita kuasai dan harus kita bedakan. Karena kalau hasilnya beda, baik pun menggunakan solusi secara tabel maupun solusi secara persamaan matematika, itu hasilnya pasti salah. Tidak mungkin sama. Jadi pasti salah. Jadi kalau dia hasilnya sama, pasti tepat perhitungan Bapak Ibu. Oke, itulah sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau ada yang kurang jelas, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari topik hari ini yang pertama adalah future value dan present value dapat diselesaikan dengan secara matematis dan menggunakan tabel. Yang kedua adalah future value dan present value dapat dibedakan dengan
mengidentifikasikan melalui garis sebagai berikut. Yang pertama adalah dari sebelah kiri ke kanan menyatakan bahwa nilai yang dihitung adalah future value. Sedangkan dari sebelah kanan ke kiri menyatakan bahwa nilai yang dihitung adalah present value. Ya, dua kondisi inilah yang menjadi basic dasar untuk Bapak Ibu mengerti bahwa yang kita hitung adalah future value atau present value. Nah, untuk cek pemahaman sampai sejauh mana materi yang sudah disampaikan hari ini bisa dimengerti oleh mahasiswa sebelum kita menutup perkuliahan kita pada hari ini, maka saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Nah, di sini tugas ini saya berikan untuk mengecek sampai sejauh mana materi yang sudah saya berikan hari ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu yang akan kita selesaikan secara bersama-sama pembahasannya di minggu yang akan datang, yaitu tepatnya pada pertemuan yang ke-7. Oke? Nah, selain itu juga materi yang akan kita sampaikan minggu depan masih sama, masih topik yang sama, yaitu masih tentang time value of money, tapi kita langsung penekanannya kepada dua. Yang pertama adalah nilai sekarang anuitas atau future value of annuity. Yang kedua adalah nilai masa depan atau annuities present value of annuity, dan yang terakhir adalah anuitas perpetuitas. Maksudnya perpetuitas atau perpetuity, yang lebih dikenal dengan anuitas masa depan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, yaitu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, Bu. Oke. Boleh di stop. Boleh. Terima kasih Ibu Cecilia. Selanjutnya